Hai, balik lagi di channelnya Metri Beauty Salon. Sekarang aku mau kasih tahu sama kalian hal apa aja yang buat salon kita itu nggak jalan atau nggak produktif. Tonton video ini sampai habis ya. Nah, di video kali ini aku mau sedikit sharing-sharing sama kalian semuanya. Hal apa aja yang membuat salon kita itu tidak jalan ataupun tidak produktif. Kalau menurut saya ada 4 faktor yang membuat usaha kita itu nggak jalan. Nggak jalannya karena satu, kita terlalu fokus melihat usaha orang lain ataupun hasil kerja orang lain. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini. Terkadang banyak banget pelaku usaha baru ataupun pemain lama itu dia terlalu fokus ngelihat usaha orang lain. Kok terlalu fokusnya itu kayak gini, mereka lebih condong misalkan nih ada salon A itu rame, dia selalu nyorotin itu aja sampai mungkin juga bertanya-tanya, sudah pasti tuh kok bisa rame sekali, produknya yang dipakai ini apa, kenapa bisa customernya sampai membludak gitu sekali, jangan-jangan salon itu pakai ini, pakai itu, pakai pelarisan segala macem. Itu rata-rata mindsetnya orang yang salonnya nggak jalan, pasti pemikirannya gitu. Oh, jangan-jangan tuh salonnya tuh dukunnya top, misalkan kayak gitulah. Rata-rata yang aku temuin tuh pikirannya tuh kayak begitu gitu loh. Padahal kalau kalian bisa berpikir sehat, bisa berpikir jernih, pelaku usaha bisa dikatakan sukses karena mereka fokus dengan apa yang mereka jalani. Mereka juga punya pegawai, rezeki pegawai juga ada sendiri ya kan. Jadi satu salon itu rame atau enggaknya itu bukan karena yang dukun atau segala macem, yang faktor-faktor yang seperti ada di pikiran kalian mungkin, kalau yang ada berpikiran seperti itu. Karena apa? Setiap orang punya rezeki sendiri-sendiri, pegawai pun juga bawa rezekinya sendiri-sendiri. Hari ini misalkan ramenya karena rezekinya yang punya salon, besok ramenya karena rezekinya pegawainya, besoknya rezekinya ini bisa aja kayak begitu gitu. Jadi jangan pernah kalian kalau buka usaha itu terlalu fokus ngelihat usahanya orang lain, karena itu membuat pikiran kalian tuh jadinya negatif, terus kalian nggak fokus akhirnya sama usaha kalian sendiri. Jadi usahakan kalian jangan pernah fokus dengan usaha orang lain, jangan pernah kepo sama usaha orang lain, sesama kompetitor salon misalkan. Kalau kalian terlalu kepo ngurusin produk apa yang dipakai, ininya apa, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, nanti otomatis usaha kalian akan terbengkalai. Itu yang salah, pola pikir yang salah. Hal kayak gitu tuh harus dihindari, khususnya buat para pelaku usaha salon yang baru-baru. Jangan pernah kalian berpikir, oh karena itu salonnya lama, karena itu dukunnya kuat, oh karena ini, karena itu. Jangan, karena setiap orang punya rezekinya sendiri-sendiri dan setiap orang punya cara marketing sendiri-sendiri. Kalau kalian misalkan ngelihat salon kompetitor kalian rame, kalian hanya sekedar melihatnya cara kerjanya aja. Kenapa ya kok bisa sangat ramai sekali? Oh mungkin aja mereka ini jam kerjanya tepat waktu dan selalu buka, bisa jadi. Kalian nggak pernah tahu gitu. Jangan suka berpikiran yang kurang bagus dan jangan fokus melihat usaha. Dan yang kedua, terlalu fanatik dengan sebuah produk. Ini juga bisa jadi salah satu faktor. Sebentar, HP aku jatuh. Kenapa aku bisa bilang jadi salah satu faktor? Karena gini, terkadang ada orang yang terlalu fokus dengan merek A yang iklannya sudah nggak karu-karuan kayak gitu, dalam arti jam terbangnya sudah tinggi,
dan harganya meroket. Nah, terkadang juga customer itu nggak melulu mereka mencari produk yang merek terkenal. Terkadang mereka juga menyesuaikan budget mereka juga. Jadi kalian harus produk itu bervariasi. Produk itu bervariasi. Dan yang paling penting kalian harus jangan ini ya, apa namanya, rata-rata yang aku temuin sih, aku di salon itu tuh pakai produk ini ini harganya sekian sekian. Mereka terlalu mengandalkan harga, padahal belum tentu harga yang ditawarkan itu hasilnya bagus ya. Terkadang produk yang harganya tidak terlalu mahal justru dipakai itu bagus. Jadi jangan terpaku dengan satu produk aja, harus banyak jenis produk. Kalian nggak bisa stok banyak, minimal stok satu piece supaya ada varian, supaya lebih macam-macam, customer bisa milih. Jadi tidak sesuai dengan pilihan kalian, karena customer punya pilihan lain, mereka punya cara pandang sendiri. Untuk itu kalian harus stok produknya bervariasi. Produk yang kalian pakai itu harus macam-macam supaya salon kalian tuh juga lebih berkembang, nggak hanya pakai produk itu aja. Karena terkadang misalkan teman mereka pakai produk A dan dia di rambutnya hasilnya bagus, tapi kalau kalian nggak update barang merek A itu tadi gitu, ya kalian akan tergeser sama salon-salon yang lain. Jadi kalian harus benar-benar update obat-obatan, update segala macam tentang tata rambut, update segala macam tentang pewarnaan. Pokoknya semuanya harus update, nggak hanya dagang baju yang selalu update model, di salon pun juga sama. Dan yang ketiga itu terlalu menyepelekan waktu. Maksudnya kayak gini, terkadang kalau orang kerja sendiri ya, itu lebih santai sudah pasti. Dan yang kedua, alah aku kerja sendiri aja, bukanya siang-siang aja lah, bukanya nanti-nanti aja lah, aku capek hari ini libur segala macem. Nah, kalian kayak gitu tuh salah. Kalian sudah berani usaha, harus disiplin waktu. Disiplin waktunya itu misalkan kalian buka dari jam 9 pagi dan tutup jam 8 malam, ya setiap hari harus seperti itu. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena orang melihat itu kan dari kebiasaan. Orang seliwar-seliwar, mundar-mandir di jalan misalkan depan salon kalian, kalau kalian tutup dan bukanya itu nggak tentu, ataupun jam operasional bukanya setiap hari juga nggak menentu, hari ini libur, besok buka, terus 2 hari nggak buka, itu nggak boleh. Mau sepi, mau rame, mau hujan badai, mau geluduk sekalipun, waktunya buka ya buka. Kecuali memang di hari-hari tertentu kalian sudah menentukan di hari yang ada liburnya, itu beda lagi cerita. Tapi kalau sudah jamnya buka ya kalian harus tetap buka gitu, supaya orang datang, satu nggak kecewa, pelanggan kalian nggak lari, dan yang kedua disiplin itu tadi, disiplin waktu. Kalau kalian bolak-balik yang namanya tutup ataupun jamnya nggak sesuai, ya otomatis orang akan pindah ke tempat lain yang jam bukanya lebih pasti daripada di salon kalian yang jam kerjanya itu nggak tentu. Karena waktu itu penting, apalagi bagi pekerja. Terkadang ada orang ya misalkan datang ke tempat aku itu, mereka potongannya aja hanya sekedar buru-buru gitu, nggak mau dicuci, nggak mau diapa, karena mungkin buru-buru juga, duduk minta dipotong selesai pulang. Karena apa? Dia manajemen waktunya itu benar-benar diatur sekali, sampai potong rambut aja kita yang motong harus cepet-cepet gitu loh. Jadi jangan sampai orang ketika datang ke tempat kalian, salon kalian tutup atau jam operasionalnya nggak sesuai. Untuk itu kalau bisa kalian harus ada yang namanya pegawai.
minimal satu lah kalau di salon. Supaya apa, ketika kalian jam datangnya ini molor, masih ada pegawai kalian yang stay di salon kayak gitu. Terus terlalu menggantungkan diri sama pegawai. Seperti yang aku bilang, pegawai itu penting, tapi kalian juga nggak boleh terlalu menggantungkan. Terlalu menggantungkannya seperti ini. Misalkan kalian mempunyai usaha, tapi dari kalian sendiri itu nggak bisa, nggak menguasai usaha kalian, nggak menguasai bidang yang kalian buka usahanya, ya selamanya nggak akan maju. Kenapa? Kalian jatuhnya kan pasti akan merekrut pegawai. Namanya pegawai itu mereka cara berpikirnya sudah pasti beda dengan kita. Yang satu darah aja bisa beda, apalagi yang beda darah. Yang pertama. Dan yang kedua, kita nggak bisa pegang buntutnya orang. Dalam arti terkadang apalagi kalau perempuan di daerah umur sekian sudah nikah, habis nikah nggak boleh kerja sama lakinya, itu sudah pasti. Terus apalagi kalau sudah ini ya, anak-anak masih kecil-kecil, masih abg-abg gitu, kalau sudah mengenal cowok juga cara berpikirnya juga sudah beda. Misalkan yang tadinya gampang diatur, sekarang susah diatur, mereka akan lompat sana lompat sini, dalam arti nggak cocok kerja di sini akan pindah ke tempat lain. Nah misalkan nih kalian nggak menguasai bidang yang kalian buka, sedangkan kalian jagain pegawai kalian, terus ketika pegawai kalian keluar, kalian mau jagain siapa? Otomatis mau tidak mau harus jagain diri sendiri. Mau ada customer yang model bagaimanapun, kerjaan yang seperti apapun, krim, mani, yang mengharuskan kalian turun tangan, ya harus turun tangan. Jangan pernah ada yang namanya aku kan bos, aku nggak seharusnya megang kayak begitu. Jangan. Itu sudah pekerjaan kalian. Jangan pernah menganggap kalau kalian punya usaha ini kalian bos, itu salah. Anggaplah bos kamu itu ya salonmu ini bos. Kamu sebagai owner itu hanya pekerja. Jangan dianggap kalian ini bos. Kalau kalian menganggap kalian ini bos, otomatis pekerjaan seperti mani-pedi yang pegang kakinya orang, krimbat yang pijit-pijit kepala orang, spa yang harus pijit-pijit badannya orang, ini terkesannya ini pekerjaan yang rendah atau murah. Jangan. Rata-rata kan nggak ada yang mau pegang gitu. Mereka selalu pegawai, dikit-dikit pegawai. Kalau pegawai kalian lagi off atau lagi keluar, ya mau tidak mau kalian harus turun tangan sendiri. Karena kamu ini adalah pegawainya salon. Nah makanya kalian benar-benar harus yang namanya turun tangan ketika kalian pegawai lagi off ataupun libur ya. Yang pasti kalau kalian buka usaha salon ya benar-benar harus total all out, karena customer adalah raja. Tapi ada tapinya ya, buat semuanya para pelaku usaha salon, mau usaha kalian besar, mau usaha kalian kecil, mau usaha kalian menengah, kalau kalian gak disiplin waktu, kalau kalian gak bener-bener tekun sabar buka usaha, ya kalian akan ambruk. Mau modal kalian sebesar apapun itu. Kenapa aku bisa bilang begini? Karena gini loh, kalau kalian buka usaha itu yang pasti itu dilarang malu, dilarang gengsi. Kalau dua poin ini kalian malu, kalian gengsi, ya kalian gak akan jadi orang. Usaha kalian gak akan berkembang, usaha kalian gak akan bertahan lama. Sudah pasti gulung tikar. Karena ada faktor-faktor yang aku sebutin tadi. Terlalu fokus ngelihat usaha orang lain, terlalu fokus dengan produk, terlalu menyepelekan waktu, dan terlalu menggantungkan diri dengan pegawai. Dan yang paling penting menurutku itu yang pertama, terlalu fokus melihat usaha orang lain. Terkadang kan banyak sekali orang kepo-kepo gitu ya, kok
anu yuk kok rame banget, itu sudah pasti di mindset orang tuh kayak begitu. Rasa penasarannya besar, akhirnya usahanya sendiri gulung tikar. Itu rata-rata yang terjadi tuh kayak gitu. Jadi buat kalian para pelaku usaha salon, usahakan kalian nih pakai kacamata kuda, fokus lihat usaha kalian sendiri. Misalkan usaha kalian gak rame, bagaimana caranya rame? Buat promo apa kek, terus update ilmu, update segala macem, kalian harus menguasai kayak begitu. Jangan hanya kalian terpaku, terfokus dengan usaha orang lain. Yang pasti itu kayak begitu. Nah, terus di samping itu lagi, kayak misalkan kalian ini terlalu ini ya, apa? Jadi gini nih, susah ngomongnya. Mau kalian sekolah salon ataupun kursus salon di tempat semahal apapun, tapi kalau kalian nggak bener-bener serius dan kalian nggak serap bener-bener ilmunya itu, kalian nggak akan jadi orang. Itu lagi kuncinya itu kayak gitu. Mau kak sama seperti orang sekolah, satu guru, satu ilmu, satu buku, satu mata pelajaran, semuanya sama dengan murid yang lainnya, tapi tidak semuanya bisa sukses. Karena apa? Faktor-faktor yang dinamakan tekun, rajin, nggak malu, nggak gengsi, itu nggak ada di dalam kamusnya orang-orang yang maksudnya yang nggak sukses itu tadi. Kalau orang-orang sukses itu kan rata-rata kan dia malunya sudah hilang. Dalam arti malunya sudah hilang itu untuk berdagang loh ya. Terus mereka rajin, tekun, disiplin waktu. Itu yang benar-benar harus mindset kita benar-benar tertata itu di situ. Jangan sampai yang macam-macam pikiran kalian. Berpikiran positif supaya hasil usaha kalian pun feedbacknya pun ke kalian itu bagus, jangan sampai nggak bagus. Itu aja sih yang mau aku share buat kalian teman-teman di YouTube aku. Dan sorry juga terkadang ada beberapa orang yang WA aku nggak bisa respon karena aku sendiri juga udah repot banget di salon, capek, pegawai cuman sisa 2. Kalian harus ngerti juga, nggak bisa yang langsung aku bales. Terkadang notifikasi orang komen di YouTube pun kadang yang di atas itu udah ketimpa lagi, itu yang buat aku lama banget responnya. Nah, kayak aku bikin video kayak gini, itu ada orang datang ke salon aku terus aja kayak gitu ya, alhamdulillah. Tapi ya aku nge-record videonya pun kadang omongan itu ada yang tak ulang-ulang ataupun nggak terlalu sempurna bikin videonya, karena aku sendiri pun salonnya salon aktif ya mbak. Mau potong? Oh ya, tolong cuci Nadine. Udah sekian dulu aja video dari aku, nanti aku akan bikin video yang lebih rapi lagi.